Kalau misalkan lo susah nyambung ngobrol dengan orang-orang, dan kadang orang tuh sering kalau misalnya ngobrol sama lo, mereka jadi kayak, "Ih, lo ngomong apa sih?" Terus jadi bikin orang tersebut jadi nggak betah ngobrol sama lo. Dalam video hari ini, kita bakal ngebedah 3 layer pesan atau 3 layer komunikasi yang gue jamin 1000% setelah selesai video hari ini, lo bakal bisa nyambung ngobrol dengan siapapun, dan bukan cuma sampai situ doang, lo bakal bisa bikin siapapun yang ketemu sama lo itu jadi betah banget ngobrol sama lo sampai berjam-jam. Dan kabar baiknya adalah 3 layer ini itu gampang banget buat dipahamin. In fact, bahkan setelah lo selesai video hari ini, lo bakal langsung bisa nerapin 3 layer ini untuk bisa nyambung ngobrol dengan orang pertama yang lo ajak ngobrol. Pasti lo bingung kayak ada siapa nih muncul di YouTube gue. Kan pasti banyak yang bisa bilang kayak takutnya nih orang muncul di YouTube gue dan dia nggak punya kredibilitas buat ngajarin komunikasi dan cuma pura-pura ngajarin doang. Karena ini nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang science communication. So far gue udah ngebantu 1.100 orang lebih lancar berkomunikasi dalam 30 hari dari seluruh Indonesia. Dan gue juga udah tersertifikasi BNSPRI sebagai instruktur trainer komunikasi langsung dari pemerintah. Jadi gue punya kredibilitas untuk membicarakan bagian dari ilmu komunikasi. Oke, so sebelumnya, pasti lo bingung dari kata-kata layer ini tuh maksudnya apa dan kenapa ini bakal bisa bikin gue nyambung ngobrol dengan orang-orang. Gini, layer itu artinya adalah lapisan. Kalau misalkan lo makan burger, burger itu di sini ada lapisannya. Oke. Jadi pada umumnya di burger itu kan ada 3 lapisan. Ada roti bagian atasnya, ada daging di bagian tengah yang kedua, dan ada juga roti lagi di bagian bawahnya. Jadi ketika lo megang burger, itu ada 3 lapisan. Nah itu namanya 3 lapis. Lapisan yang kita bicarakan video hari ini, itu kurang lebih mirip kayak burger. Jadi ketika gue bilang burger, pasti banyak yang bingung. Kayak maksudnya, bang, burger ini tuh kan maksudnya nggak relevan dengan komunikasi gitu. Oke, jadi gini ya. Ketika lo ngobrol sama seseorang, ya, dan di sini lo ada burger misalkan, ketika misalkan lo makan burger, pasti lo tuh akan menggigit bagian atasnya terlebih dahulu pada umumnya. Terus mulai turun ke bagian daging, dan baru deh roti bagian bawahnya lagi. Jadi mulut lo tuh bakal mengalami 3 tahapan ini dari atas ke bawah. Tapi kalau misalkan dalam komunikasi, lo tuh pada umumnya ketika lo ngobrol sama seseorang, ada 3 lapisan yang akan dilalui pembicaraan lo, yang seringkali 3 lapisan inilah yang bikin lo tuh susahnya mau ngobrol dengan orang. Dan ini yang akan kita bicarakan. Oke, dan gue bakal mulai dengan lapisan yang pertama. Nah, di lapisan pertama, ini adalah lapisan dari topik. Topik itu maksudnya kayak gimana? Topik adalah apapun yang lo bicarakan dengan seseorang, itu semua dapat dikategorisasikan menjadi suatu topik. Sebagai contoh, belum lama ini gue baru aja ketemu sama teman gue lagi, dia teman SMA gue. Dan pas kita ngobrol, gue nanya kayak misalkan gimana di perkuliahannya, sekarang dia lagi sibuknya ngapain, sekarang dia tinggal di mana. Dan kita ngobrol biasa lah, itu kayak cuma cicet-cicet doang gitu loh. Dan dia juga nanya, gue juga ada kerjaan atau gimana bisa ke sana gitu kan, ketemuan. Nah, dari sana, kalau misalkan lo lihat dari segala pembicaraan itu, sebenarnya ada beberapa topik yang gue bicarakan. Satu, itu ada work, topik tentang seputar pekerjaan. Ada juga misalkan topik tentang pendidikan, misalkan lo terakhir kuliah di mana, akhirnya masuk kayak gitu kan. Terus ada juga misalkan topik kayak, oh lo lagi ngapain sekarang? Nah itu kan maksudnya activity. Nah jadi lo lihat, dari berbagai topik yang lo bicarakan dengan orang-orang di luar sana, itu semua bisa dikategorisasikan menjadi suatu topik tertentu. Oke, bisa jadi let's say bukan kerjaan, tapi lo sering ngomongin sama teman-teman di luar sana itu tentang bisnis misalkan. Nah, yang perlu lo pahamin dari topik bisnis ini adalah, kalau misalkan kita zoom in, jadi ini digedein gitu ya topik bisnis ini, di dalam topik bisnis ini, itu ada banyak topik-topiknya lagi. Kayak misalkan, tentang Elon Musk. Nah, Elon Musk kan adalah topik dalam bisnis misalkan. Atau misalkan, let's say di topik bisnis ada juga topik misalkan franchise misalkan. Franchise. Nah, tapi kan kalau misalkan kita zoom in lagi dalam topik franchise di dalam topik bisnis ini, ada lagi topik-topik franchise-nya itu misalkan kayak franchise Alfamart, franchise Indomaret, franchise misalkan apa, let's say toko Jason misalkan. Jadi segala hal ini itu ada topik-topiknya. Nah kalau di zoom in lagi toko Jason ada lagi nanti. Nah lo lihat, pada dasarnya berbicara dengan seseorang itu, ini yang terjadi dalam otak kita. Oke, ada topik utama secara keseluruhan yang dibicarakan. Di zoom in lagi di topik bisnis ini, ada yang bisa kita bicarakan lagi, misalnya tentang Elon Musk atau mungkin tentang franchise.
Nah, dalam franchise ada lagi yang bisa kita bicarakan, misalnya tentang Alfamart, Indomaret, atau mungkin toko jasa. Dalam toko jasa ada lagi topik yang bisa dibicarakan. Jadi semua hal ini itu menjadi sebuah, kalau misalkan lo pengen lihat, dan gue bakal gambarin habis ini. Semua ini itu menciptakan sebuah lingkaran double layer. Yang lingkaran besar, topik misalnya tentang filsafat. Dalam filsafat ada topik tentang stoikisme. Dalam stoikisme misalnya ada tentang Marcus Aurelius. Dalam topik Marcus Aurelius ada juga misalnya buku dia namanya Meditation. Jadi selalu ada topik yang semakin mengerucut ke dalam. Oke, ada topik yang selalu mengerucut ke dalam. Tapi Bang, poinnya itu apa? Poinnya bukan permasalahan lo harus pahamin tentang topik ini. Ini namanya fundamental knowledge atau pengetahuan fundamental. Tapi yang gue pengen ajarin di video hari ini adalah lo harus paham bahwa dari segala topik yang ada, baik itu tentang topik bisnis, filsafat, finance, sports, segala macam, lo harus tahu bahwa gak semua orang, di sini nih, gak semua orang dalam pikirannya itu lingkarannya sama kayak lo. Mungkin lingkaran dia itu hanya sampai sini doang, tapi lo sampai dalam banget lingkarannya. Nah, ini semua itu termasuk ke dalam yang gue sebut sebagai knowledge. Lo pernah dengar gak? Kalau orang dulu tuh sering bilang kayak, tahu banyak hal, maka tahu banyak yang bisa lo bicarakan. Padi semakin berisi, semakin menurun. Kenapa? Karena banyak yang dia tahu sebenarnya. Ini lapisan pengetahuan gue sebutnya. Nah, dalam komunikasi, semakin banyak yang lo tahu, semakin banyak hal yang bisa lo bicarakan. Bukan berarti lo banyak omong ke setiap orang. Kayak, lo tahu gak sih kita tuh ada gini. Bukan, tapi ketika lo ngobrol sama seseorang, lo bisa lebih connect dengan orang tersebut, karena lo juga tahunya banyak. Oke. Nah, ini disebut sebagai knowledge atau pengetahuan. Oke, sampai sini. Berikutnya adalah, dari yang pertama, kayak kita ngebahas tentang kenapa lo susah nyambung sama orang. Lo sulit nyambung ngobrol sama orang dikarenakan pengetahuan mereka tidak seluas lo. Ya dong. Dari sini, maka lo harus ngecek yang lo bicarakan sama orang itu kurang lebih udah ada atau belum dalam pengetahuan dia. Dan tapi ini menarik banget. Gak sama sini dong lagi nih. Oke. Kalau misalkan kita zoom in lagi dari tingkat pengetahuan ini, lo bakal bisa menarik kesimpulan sebuah diagram kotak. Wah, ini kayak matematika banget gitu kan. Jelasin ke gue, Bang. Pada dasarnya, semua topik yang dibicarakan sama lo dan lawan bicara, itu bukan cuma bisa dibedakan berdasarkan dia tahu atau enggak topik tersebut. Tapi ada variabel lain. Kalau misalkan di atas gue tulis di sini topik yang dia tahu, sebelah kiri ini topik yang dia nggak tahu, gue bisa tambahin sebelah kirinya, di bagian sininya, topik yang dia suka dan topik yang dia nggak suka. Udah gitu dong. Topik yang dia tahu dan dia nggak tahu, topik yang dia suka dan dia nggak suka. Dari sini, ini udah menggambarkan keseluruhan topik yang bisa lo bicarakan sama seseorang. Contoh, misalkan orang yang di dalam bicara gue, itu dia nggak tahu tentang topik sepak bola dan dia juga nggak suka. Oke, jadi gue masukin di sini bola gitu ya. Terus misalkan dia tahu tentang basket, tapi dia nggak suka basket. Oh, gue tahu sih Bang tentang LeBron James, tapi ya gue nggak terlalu suka LeBron James. Oke, berarti basket gue masukin di sini. Oke. Untuk yang bagian ini kuadrannya gue bilang 4, ini kuadran 3, nah ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 1. Oke. Kuadran 2 adalah topik yang dia nggak tahu tapi dia suka. Contoh, dulu pas gue lagi masih zaman-zaman SMA, gue tuh suka banget sama pelajaran fisika. Gue suka belajar tentang relativitas, gue suka belajar tentang waktu itu gue belajar hukum Pascal, Archimedes, gue suka banget sama fisika. Terutama relativitas, Einstein waktu itu. Nah, pas guru gue ngejelasin tentang relativitas, kecepatan cahaya menjadi sebuah objek, lo bakal bisa tembus ke ruang dimensi. Nah itu, gue suka banget sama konsep kayak gitu dulu, pas lagi zaman SMA. Tapi gue gak tahu tentang konsepnya. Kayak gue gak pernah tahu tentang relativitas itu kayak gimana. Tapi pas dijelasin sama guru gue suka-suka aja. Dan gue malah pengen tahu gitu loh. Nah ini, gue tulis dulu aja, relativitas. Dan pas gue beranjak remaja, sampai ke sekarang, udah dewasa gitu kan, ada topik yang gue tahu dan gue suka. Contohnya adalah topik mengenai bisnis. Gue suka banget sama topik bisnis. Gue bisa bicarain topik bisnis sama siapapun berjam-jam. Gue tahu segala hal tentang konsep bisnis yang gue jalanin sama ini di platform gue, Stanley Academy. Customer lifetime value, branding, marketing, sales, communication. Gue suka banget sama semuanya. Nah ini topik yang bisa gue bicarakan sama orang. Tapi topik yang gue nggak tahu dan gue suka, itu gue lebih banyak harusnya mendengarkan. Oke, mendengarkan di sini. Nah, dari kuadran topik ini, yang bisa lo lakukan untuk lo bisa nyambung ngobrol dengan siapapun adalah
fokus kepada topik yang dia tahu dan dia suka, dan topik yang dia nggak tahu dan dia suka. Berarti lo fokus di kuadran 1 dan di kuadran 2 aja. Bang, kenapa? Karena untuk lo bisa bikin orang nyambung ngobrol sama lo, sebelum mereka nyambung ngobrol sama lo, mereka harus tertarik dulu untuk ngobrol sama lo. Kalau sampai mereka nggak tertarik untuk ngobrol sama lo, gimana mereka bakal nyambung ngobrol sama lo? Jadi lihat ya, tertarik terhadap suatu topik yang lo bicarakan menjadi sebuah syarat agar lo bisa nyambung ngobrol sama orang tersebut. Ini berarti lo bisa membicarakan aja topik yang dia tahu dan dia suka, topik yang dia nggak tahu dan topik yang dia suka. Tapi bang, gimana caranya gue tahu topik yang dia omongin itu dia tahu dan dia suka, nggak tahu atau nggak suka? Itu gimana bang? Simple. Okay. Beberapa hal yang bisa lo lakuin dari sini adalah cari satu. Kalau lo lagi A/B testing atau lo ngebicarain berbagai topik sama lawan bicara lo, lihat topik yang bikin dia jadi satu. Yang awalnya mungkin sama main handphone gitu kan, taruh handphonenya, terus dia ngeliat ke lo. Yang kedua, yang awalnya misalkan dia tuh lagi, oh gitu bro, oh jadi pasif banget. Tapi lama-lama dia jadi kayak, oh iya, kok bisa bro? Oh tapi waktu itu sempet jatuh tuh Bitcoin ya? Lo gimana? Kok bisa sampai kayak gitu sih? Coba ajarin gue dong. Nah, tanda-tanda itu bikin dia jadinya tanda bahwa dia suka sama topik tersebut. Nah ini adalah tanda-tanda secara body language, yaitu adalah dia yang awal sambil main handphone, naruh ke bawah, yang sering terjadi sama gue biasanya. Yang kedua, yang awalnya dia nggak banyak ngomong, dia lebih banyak ngomong, atau menyatakan pendapat dia. Itu menunjukkan kurang lebih dia suka sama topik tersebut. Nah, antara dia tahu atau nggak tahu, nggak penting. Yang penting fokusnya di topik yang dia suka aja. Kalau dia tahu topiknya, lo banyak nanya aja. Tapi kalau dia nggak tahu topik tersebut, simple, lo tinggal banyak menjelaskan aja ke dia tentang topik yang lo ketahui tentang topik tersebut. Nah ini layer yang pertama, untuk lo bisa lebih nyambung ngobrol dengan siapapun. Kalau misalkan tadi kita udah di layer yang pertama, ini kita fokusnya ke topik, sekarang di layer yang kedua, kita bakal masuk ke bagian berikutnya, yaitu adalah, kalau misalkan lo susah nyambung ngobrol sama orang, mungkin ada masalah dalam bagaimana cara lo menyampaikan apa yang lo sampaikan. Oke. Ini penting banget. Cara lo menyampaikan apa yang lo sampaikan akan menentukan orang bakal nyambung atau nggak ngobrol sama lo. Oke bang, maksudnya gimana bang? Gini, ketika lo menyampaikan suatu pesan, lo harus make sure banget yang lo sampaikan itu mudah untuk dipahamin, agar orang di depan lo bisa lebih nyambung ngobrol sama lo. Kayak lo kebayang nggak? Lo ngobrol sama orang yang omongannya tuh susah banget dipahamin. Kayak gue pernah dulu ketemu sama teman gue. Itu pas gue ngobrol sama dia, gue susah banget paham apa yang dia omongin. Karena kayak berantakan banget struktur omongan, terus gue cuman kayak, oh, iya ya, oh gitu. Karena gue udah menyerah untuk memahami apa yang dia bicarakan gitu. Tapi kalau orang yang ngomongnya itu gampang dipahamin, maka dari sana gue bakal bisa lebih nyaman ngobrol sama dia dan bakal bisa lebih nyambung ngobrol sama dia. Nah bang, cuman PR-nya adalah gimana caranya gue bisa menyampaikan isi pesan yang pengen gue sampaikan dengan mudah dipahami. Gini, ini formulanya, yaitu adalah konteks plus isi pesan atau opini. Oke, gini, gue sering pakai perumpamaan ChatGPT dalam konteks layer 2 ini. Contoh, misalkan lo buka ChatGPT sekarang, terus lo bilang ke ChatGPT, halo ChatGPT, tolong bikinkan saya sebuah ide konten untuk saya bikin. Mungkin dia bakal bisa, dia tetap bakal bisa kayak nyampein isi kontennya, ada A, B, C, D, F, G gitu kan. Tapi nggak bakal sebagus kalau lo bilang, halo ChatGPT, saya adalah seorang content creator, bergerak di bidang ilmu komunikasi, yang punya sebuah bisnis yang udah ngebantu 1.000 orang lebih lancar berkomunikasi. Saya ingin bikin konten di platform YouTube berdurasi 8 menit. Tolong bikinkan saya skrip, judul, dan penutupnya. Itu bakal jauh lebih bagus di ChatGPT hasilnya, daripada cuma bilang dong, bikinin gue dong konten apa gitu. Nah, kalau lihat, kenapa itu bisa bagus? Karena konteksnya itu jelas. Gue adalah seorang content creator yang apa, tolong dong bikinin baru deh isi utamanya. Mungkin ini susah dipahamin dalam konteks sehari-hari misalkan. Tapi gini, misalkan lo lagi sedih. Misalkan temen gue bilang kayak, aduh bang, gue lagi sedih nih. Dari sini, pas temen gue bilang dia lagi sedih, bakal muncul banyak banget pertanyaan. Oke, kenapa lo sedih? Oh, terus apa penyebabnya? Dari kapan? Ini semua bikin sebuah gap pemahaman dalam komunikasi. Tapi kalau misalkan teman gue sebelum dia bilang dia lagi sedih, dia bilang kayak, oh ya nih, kemarin gue baru diputusin sama pacar gue di jam 4 sore, terus pacar gue langsung pacaran lagi sama orang lain. Pas dia ngomong kayak gini, ya nih bro, kemarin gue baru diputusin nih sama pacar gue, waktu itu jam 4 sore, dan parahnya lagi, dia langsung pacaran lagi, langsung sama orang lain, makanya gue hari ini sedih banget sih. Nah,
ngomong kayak gitu, itu bikin omongan lo lebih mudah dipahamin dan lo bisa nyambung ngobrol dengan orang lain. Oke, dari sini maka, Bang, gimana cara gue nge-apply ini ke dalam kehidupan gue? Simple. Kalau misalnya lo pengen bilang sesuatu, misalnya lo pengen bilang lo sedih, kenapa lo sedih? Nih, kenapa? Misalnya kayak, oh gue setuju deh bang sama opini dari si Michael tentang, oh lo harus bikin strategi marketingnya ads aja. Oh kenapa? Gue setuju sama Michael tadi ya yang cara pakai ads. Udah kayak gitu doang aja orang bakal, hah? Tapi kalau misalnya bilang kayak, gue setuju sama Michael, dia tadi konsepnya pakai ads, karena bagi gue pribadi, ads itu bakal lebih efektif sih, ROAS-nya. Nah itu disebutnya sebagai konteks. Jadi ketika lo berbicara, dan ada konteks plus isi yang lo sampaikan, itu bakal mempermudah banget apa yang lo sampaikan, dan mudah dipahami juga oleh lawan bicara lo. Kalau layer pertama tentang topik, layer yang kedua adalah mengenai cara lo menyampaikan isi pesan lo. Layer yang ketiga adalah layer dari keterbatasan kosakata. Oke, gini ya. Ketika misalkan ada seorang yang tidak bersekolah, misalkan terakhir dia kelas SD, dan ketemu dengan seorang profesor S3, lo dengerin dulu aja gak apa-apa. Gue pengen nanya, kalau misalkan si profesor S3 menggunakan kosakata yang sering digunakan dalam dunia akademis, kayak misalkan tesis, atau mungkin metode objective learning-nya, atau mungkin kualitatif, kuantitatif, atau mungkin let's say kita ngambil sampel data, probabilitas, perspektif. Pasti orang S3 ini, profesor ini, ngobrol sama orang yang SD, dan dia pakai kosakata kayak gitu. Kurang lebih bakal nyambung atau enggak? Si orang yang di SD-nya ini, dia bakal paham atau enggak yang dibicarain sama profesornya. Tapi kalau misalkan profesornya itu menurunkan kosakata dia yang awalnya di S3, diturunin ke kelas SD, jadi dia ngomong kayak, oh pandangan kamu gimana? Bahkan nggak pandangan, kayak misalnya, oh menurut kamu gimana? Oh oke, berarti kamu lagi sedih banget ya? Dia nggak bilang kayak, oh berarti kamu lagi disonansi kognitif, nggak kayak gitu. Lo lihat ya, kosakata sering menyebabkan ketidaknyambungan dalam berbicara. Dan ini sering terjadi ketika orang-orang yang ngobrol itu, mereka menggunakan kosakata yang terdengar pintar, terdengar keren, terdengar berpendidikan, tapi masalahnya adalah lo tidak menciptakan kejelasan. Nah, yang bisa dilakukan adalah ketika lo berbicara sama seseorang, pastikan lo menggunakan kosakata yang mereka juga gunakan. Kalau lo menilai mereka adalah seorang S2 dan lo adalah, misalkan lo paham kosakata S2, well go ahead, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan mereka tuh SD, mereka tuh misalkan kosakata di SMP, ini by the way nggak berarti kayak tingkat pendidikan ya, ini cuma contoh doang aja. Misalnya kayak, oh bang, mereka pakai kosakatanya umum. Oh bang, mereka pakai kosakatanya formal, baku, bahasa daerah misalkan. Intinya, lo harus mengikuti sebisa mungkin kosakata yang sering mereka gunakan. Kalau misalnya gue ketemu sama orang yang dia kayaknya, oh dia pakai kosakatanya ini lebih gak yang kayak dalam konteks bisnis, dia nggak yang terlalu formal, dia lebih kayak yang informal sehari-hari. Oh oke, gue bakal gunain kosakata kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia pakai gaya bahasanya lebih formal, lebih baku, lebih nggak sehari-hari, lebih ke dalam konteks pekerjaan bisnis, berarti gue bakal pakai kosakata kayak gitu juga. Sama dengan akademisi. Kalau dia pakai bahasa akademisi, gue bakal pakai bahasa akademisi juga. Ya gue bakal pakai bahasa akademisi juga. Nah, ini disebut dengan penyambungan obrolan dengan kosakata. Ingat, kosakata itu penting banget. Nah, by the way, dari ketiga hal ini, kalau misalnya lo pengen benar-benar serius belajar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang jauh lebih rumit, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang yang lo minta, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia. Dan masih banyak banget lainnya, lo bisa cek aja linknya, stanleyacademy.com. Di sana kita udah ngebantu 1.000 orang lebih lancar berkomunikasi dalam 30 hari. Dan jika dalam 30 hari ini lo ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya tertarik pengen join di Stanley Academy, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah.